Bonjour, tertarik sama sistem pendidikan di Prancis? Yuk simak bagaimana sekolah di Prancis itu. Tapi kita flashback dulu ya, asalnya dari mana sih sistem pendidikan di Prancis sekarang ini? Sebelum revolusi Prancis, tidak semua anak di Prancis itu bisa bersekolah, apalagi buat para anak perempuan. Bisa dibilang saat itu pendidikan adalah privilege-nya kaum bourgeois, alias kaum menengah ke atas. Selain itu, pendidikan di Prancis dikuasai oleh gereja Katolik. Lalu, pembangunan sistem pendidikan dilakukan sejak akhir abad ke-19, yaitu ketika Jules Ferry, seorang menteri pada saat itu, membuat terobosan baru dalam pembangunan pendidikan di Prancis. Seperti menciptakan sekolah republikan modern yang dapat menampung semua anak di bawah usia 16 tahun, mewajibkan pendidikan bagi seluruh anak, mengizinkan anak perempuan mengakses pendidikan menengah, dan adanya pendidikan gratis serta sekuler. Impact dari peraturan yang dikeluarkan oleh Jules Ferry ini jelas lumayan terlihat ya. Yang sebelumnya banyak anak-anak bekerja untuk membantu perekonomian orang tua, itu berubah. Orang tua wajib menyekolahkan anaknya ke sekolah dasar, termasuk anak perempuan. Kemudian, sejak peraturan Jules Ferry ini, adanya pemisahan antara gereja dan negara. Di sekolah, semua ajaran agama ditiadakan. Inilah yang dinamakan dengan prinsip la laïcité atau sekularisme. La laïcité ini merupakan kebebasan untuk percaya pada satu agama atau yang lain, serta kebebasan untuk tidak menganut agama apapun, bahkan kebebasan untuk berpindah keyakinan. Simpelnya, sekolah itu tempat netral. Jadi, orang Prancis itu punya anggapan, kayak stigma masyarakat gitu kali ya. Kalau tujuan utama dari pendidikan itu buat dapat kerjaan, alias biar nggak jadi pengangguran. Tapi selain itu, mereka tuh juga berpikir kalau sebenarnya pendidikan itu sangat penting untuk perkembangan otak. Menurut orang Prancis, pendidikan tuh berfungsi juga buat mengasah pengetahuan umum, melatih berpikir kritis, dan juga mengurangi kesenjangan sosial yang ada di dalam masyarakatnya. Kita kan udah tahu nih arti pendidikan untuk orang Prancis itu kayak gimana. Sekarang, cari tahu yuk sistemnya seperti apa. Sistem pendidikan di Prancis adalah sistem yang terpusat dan ijazahnya bersifat nasional. Budgetnya sendiri aja udah makan 1/5 dari keseluruhan anggaran negara loh. Anak-anak di Prancis itu wajib sekolah mulai dari usia 6 tahun sampai 16 tahun. Mirip ya sama yang ada di Indonesia. Nah, tapi ada juga beberapa perbedaannya. Apa aja sih? Yuk kita cari tahu. Biaya sekolah dan buku teks di Prancis itu tuh gratis dari TK sampai kuliah alias jadi mahasiswa. Gokil banget nggak tuh? Tapi kalau di lycée, mungkin kalau di Indonesia itu kayak SMA ya teman-teman, kebanyakan buku itu masih jadi tanggungan keluarga karena sebagian lycée di Prancis itu termasuk sekolah swasta. Kurikulum sekolah Prancis berfokus untuk membentuk karakter siswanya dengan nilai-nilai yang terkait dengan republik. Apa sih republik itu? Nah, maksud dari republik di sini itu adanya prinsip sekularisme dan filosofi liberté, égalité, dan fraternité yang maknanya kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Pendidikan di Prancis tuh agak beda ya dari sekolah-sekolah di Indonesia. Kalau kita kan di sekolah ada mata pelajaran agama nih. Nah, kalau di Prancis, sekolah mutlak sebagai sarana pembelajaran akademik tanpa ada campur tangan dari kegiatan politik, gereja, atau agama lain. Nggak cuma berlaku buat siswa, pengajar juga harus netral dalam pandangan politik, ideologi, dan agama. Nah, selain itu, sekolah juga menjamin adanya penghormatan pendapat dan keyakinan. Sekolah juga melarang segala bentuk manifestasi di dalam sekolah. Jadi, para sivitas akademika nggak boleh pakai simbol keagamaan ataupun simbol politik. Fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan di Prancis nggak perlu diragukan lagi tentunya, karena fasilitas yang ada di setiap sekolah di Prancis bukan hanya disesuaikan dengan siswa umum, namun juga telah menyesuaikan dengan kebutuhan siswa disabilitas, sesuai dengan filosofi liberté, égalité, dan fraternité. Jenjang pendidikan di Prancis seperti apa sih? Ternyata, jenjang pendidikan di Prancis terbagi menjadi 3 dengan pembagian tahapan masing-masing. Yang pertama yaitu ada primer, yang terbagi menjadi l'école maternelle dan l'école élémentaire. Yang kedua yaitu secondaire, yang terbagi menjadi le collège dan le lycée. Dan yang terakhir yaitu universitaire, yang terbagi menjadi la licence, master 1, master 2, dan doktora. Nah, pada pendidikan primer terbagi menjadi 2 bagian, yaitu l'école maternelle
atau bisa kita sebut dengan prasekolah, dan l'école élémentaire, atau bisa kita sebut dengan sekolah dasar. Pada bagian pertama l'école maternelle, pada usia 3 tahun, anak-anak masuk ke dalam bagian kecil yang disebut petit section. Lalu, pada usia 4 tahun, anak-anak memasuki moyenne section, dan pada usia 5 tahun, memasuki tahap grande section. Itu sama halnya tahun pertama dan tahun kedua di taman kanak-kanak atau biasa kita sebut TK di Indonesia. Lalu, pada bagian l'école élémentaire atau sekolah dasar dibagi menjadi 5 tahun dengan rentang usia kurang lebih 6 tahun hingga 10 tahun. Tahun pertama disebut dengan cours préparatoire, tahun kedua disebut dengan cours élémentaire 1, tahun ketiga disebut dengan cours élémentaire 2, tahun keempat disebut dengan cours moyenne 1, dan tahun kelima disebut dengan cours moyenne 2. Nah, perlu kalian ketahui, pada jenjang ini sekolah juga mengajarkan siswanya belajar sastra dan sejarah Prancis loh, dengan gagasan untuk mempromosikan budaya umum. Bahkan, para siswa belajar bahasa asing pertama yaitu bahasa Inggris. Kemudian, di tingkatan kelima, para siswa bisa memilih bahasa asing kedua, seperti bahasa Jerman dan bahasa Spanyol. Ini berbeda sekali dengan kurikulum lama, di mana siswanya belajar bahasa asing pertama pada tingkatan ke-6, lalu belajar bahasa asing kedua di tingkatan ke-4. Jenjang pendidikan selanjutnya adalah secondaire, yaitu pendidikan menengah pada rentang usia 11 hingga 17 tahun, yang terbagi menjadi le collège dan le lycée. Ini sama halnya tingkat SMP dan SMA yang ada di Indonesia. Tidak berbeda jauh dari Indonesia, pada jenjang ini mereka sudah memiliki guru yang berbeda di setiap mata pelajaran. Le collège adalah 4 tahun pertama dengan rentang usia antara 11 hingga 14 tahun. Pada tahap ini mereka harus menempuh ujian pada tahun terakhir yang biasa disebut le brevet de collège, yaitu ujian umum dengan beberapa pengetahuan dasar. Nah, selanjutnya yaitu le lycée, atau bisa kita sebut dengan sekolah menengah, yang ditempuh dengan waktu 3 tahun dengan usia antara 15 hingga 17 tahun. Pada tahap ini, mereka harus menempuh ujian pada akhir la terminal. Ujian ini adalah le baccalauréat, atau biasa disebut dengan le bac, yang menjadi syarat bagi kelulusan mereka. Nah, selanjutnya ada perguruan tinggi, yang merupakan jenjang pendidikan paling tinggi di Prancis. Perguruan tinggi di Prancis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu l'université dan les grandes écoles dan l'école. Yang pertama yaitu l'université atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut sebagai universitas. Nah, di l'université, para siswa dapat memilih jurusan yang mereka inginkan. Contohnya yaitu kedokteran, fisika, biologi, geografi, dan lain sebagainya. Nah, di l'université, para mahasiswa melalui beberapa tahap. Untuk 3 tahun pertama disebut sebagai la licence. Setelah itu ada Master 1 dan Master 2 yang masing-masing 1 tahun. Serta yang terakhir ada doktora selama 3 tahun. Selanjutnya yaitu les grandes écoles dan l'école. Nah, l'école dan les grandes écoles ini memiliki berbagai macam jenis. Pertama ada les écoles d'ingénieurs yang berfokus di sektor ilmiah dan teknis. Contoh les écoles d'ingénieurs yang terkenal dan sangat susah dimasuki yaitu Polytechnique. Yang kedua yaitu les écoles de commerce yang berfokus di bidang bisnis, pemasaran, keuangan, manajemen, dan sumber daya manusia. Contohnya antara lain ECPARI, ESC, dan ISC. Nah, selanjutnya ada sekolah yang berfokus kepada ilmu politik seperti Sciences Po. Selain itu, ada juga studi humaniora dan seni bahasa, yang biasa disebut lettres. Lalu yang menjadi pertanyaan yaitu, apakah pemerintah Perancis juga menyediakan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu seperti di Indonesia? Eits, jangan salah, pada jenjang pendidikan tinggi ini, Perancis menawarkan banyak beasiswa, baik negeri maupun swasta, yang memungkinkan siswa yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Tak hanya warga Perancis saja, kesempatan juga terbuka lebar bagi orang asing. Beasiswa yang ditawarkan di Perancis diantaranya Bourse d'Excellence Eiffel, Bourse de l'Université de Paris, MIEM, dan Bourse Sciences Po Émile Boutmy. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab atas lembaga pendidikan di Perancis? Nah, ternyata ada banyak pihak nih yang bekerja, mulai dari daerah hingga nasional. Yang pertama ada otoritas daerah. Semua otoritas daerah, baik kota maupun departemen, bersama-sama bertanggung jawab atas transportasi, catering, dan kegiatan ekstrakurikuler.
Tapi secara khusus, otoritas kota bertanggung jawab mengenai berjalannya sekolah dasar, dan di sisi lain, departemen mengurusi masalah perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu otoritas nasional, yang mana bertanggung jawab atas organisasi dan administrasi seluruh lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Selain itu, mereka juga mengurus program pembelajaran, kalender sekolah, penerbitan ijazah nasional, serta perekrutan dan pengangkatan pengajar. Gimana nih teman-teman? Semuanya setuju kan kalau pendidikan di Perancis itu bukan kaleng-kaleng lagi? Jadi semakin tertarik untuk bersekolah di Perancis, bukan?